Welcome to my channel. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali melayani Anda dengan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya sanggup menyembuhkan, menyelamatkan, memberkati, menumbuhkan, mendewasakan iman kita bersama-sama. Nah, kali ini saya memberikan judul Batas Waktu Pertobatan. Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Tuhan menetapkan segala sesuatu pada waktunya. Artinya Tuhan punya satu perhitungan tersendiri. Untuk sesuatu itu memiliki batasan waktu tertentu. Saya beri contoh di dalam Perjanjian Lama, ada satu kejadian di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 16. Abraham berjumpa dengan Tuhan pada saat itu, dia lelah, dia tertidur, kemudian Tuhan menyampaikan kembali akan janjinya buat Abraham dan keturunannya. Pada saat itu Tuhan berkata bahwa keturunanmu nanti akan ada di negeri asing, diperbudak, dianiaya selama 400 tahun lamanya. Nah, engkau sendiri nanti akan memutih rambutmu, engkau akan meninggal dunia, dikumpulkan dengan nenek moyangmu. Kemudian yang terjadi adalah bangsamu itu akan keluar dari bangsa asing tersebut. Keturunanmu akan dibebaskan, artinya merdeka. Ini bicara soal keluar dari Mesir, Bapak Saudara. Kemudian mereka membawa harta benda yang banyak. Iya kan? Kita tahu kejadian tersebut. Dan pada saat itu mereka akan kembali ke tempat ini. Tetapi itu nanti 400 tahun kemudian, ya kan? Sekarang ini Alkitab berkata dalam Kejadian 15 ayat 16, pada keturunan yang keempat itu akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ada satu perhitungan waktu. Kenapa mesti tunggu 400 tahun? Ternyata katanya kedurjanaan atau dosa orang Amori, ini bicara soal penduduk tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu belum genap. Tuhan tunggu sampai dosanya itu mencapai satu titik yang saya sebut point of no return. Memang sudah nggak bisa bertobat. Nah, bukan berarti Tuhan tidak berbicara kepada setiap kita, tapi Tuhan sebetulnya sudah berbicara dengan berbagai cara, tetapi orang itu menolak. Sehingga pada satu titik dikatakan kedurjanaan orang Amori itu genap. Nah, bangsamu itu akan keluar dari Mesir dan mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Nah, itu gambaran di Perjanjian Lama tentang batas waktu pertobatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Perjanjian Baru, kita melihat dalam Roma pasal 11 ayat 25, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, mereka tolak Yesus ya, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Nah, ini juga bicara soal batas waktu pertobatan, di mana Paulus katakan buat jemaat di kota Roma bahwa bangsa Israel sampai saat ini ada sejumlah, bahkan kita lihat sampai hari ini loh Bapak Saudara ya, sejumlah besar mereka nggak percaya Yesus, tegar hatinya, mereka menolak Injil, mereka masih tunggu Mesias datang untuk pertama kali, sementara kita orang percaya tunggu Mesias datang kedua kali menjemput kita. Sampai kapan mereka tunggu katanya? Sampai bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-Yahudi, kita semua orang-orang yang sebetulnya disebut kafir oleh mereka, oleh orang Yahudi, karena kita tidak punya Allah, jauh dari Allah pencipta langit dan bumi, tidak percaya kepada Yahweh. Kita semua orang-orang non-Yahudi, nggak ada terikat perjanjian dengan Allah, ya kan? Kita disebut kafir, tapi katanya sampai bangsa-bangsa lain, Gentiles, kafir ini, semua orang non-Jewish ini nanti ada satu jumlah tertentu, kata Paulus, mereka masuk percaya kepada Yesus, dikatakan, maka pada saat batasan waktu itulah dikatakan bangsa Israel, sisanya Israel itu akan bertobat dan selamat. Jadi Tuhan punya perhitungan, punya satu batas waktu untuk menghitung, termasuk bicara soal pertobatan seseorang. Nah, Alkitab juga bilang begini, Tuhan itu sabar. Kalau dalam surat Petrus dikatakan begitu ya, dia tunggu semua orang untuk berbalik dan bertobat. Meskipun gak semua orang pada akhirnya akan berbalik dan bertobat, tapi Tuhan maha mengetahui waktu tertentu di mana orang tegar hati sampai pada satu titik, ya kan? Kemudian penghukuman datang. Atau tegar hati sampai pada satu titik, malahan orang itu bertobat seperti yang terjadi kepada bangsa Israel dalam nubuatan yang disampaikan melalui Rasul Paulus, ya. Nah, Bapak Ibu,
Dalam Markus 1 ayat 14-15, jelas Yesus berkata begini, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Nah, ini bicara soal waktu lagi nih. Mesias datang itu sudah dalam perhitungan waktu yang pas. Terjadi 2000 tahun lalu itu Yesus lahir ke dunia. Dia harus jalani hidup sebagai manusia selama 30 tahun. Dia dinyatakan kepada Israel lewat baptisan air melalui Yohanes Pembaptis. Roh Kudus turun atas Yesus. Sekalipun Yesus juga dikandung oleh Roh Kudus sejak di perut ibunya Maria, ya kan? Tapi itulah saat penyataan, waktu yang tepat. Kemudian dia berkhotbah dan dia bilang begini, waktunya telah genap. Ayat 15 katakan, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Di sini kita lihat satu pelajaran penting. Sejak waktu Yesus memberitakan bertobatlah, waktunya telah genap, itu bicara waktu yang panjang loh Bapak Ibu. Sampai hari ini. Karena waktu Yesus mati dan bangkit naik ke surga, sebelumnya dia kasih amanat agung. Versi Lukas bilang begini, dalam namaku berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus, ada kata harus, disampaikan pada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, itu sampai sekarang berita pertobatan pengampunan dosa masih terus diberitakan. Artinya Tuhan lagi open door so wide, dia buka pintu selebar mungkin untuk semua orang pada waktu ini bertobat. Karena ada masanya nanti orang mungkin gak bisa bertobat lagi. Jelas, karena Tuhan punya perhitungan waktu. Ini penting sekali untuk kita sadari. Inilah masa-masa pertobatan buat kita semuanya. Apalagi kalau kita belum sungguh-sungguh, apalagi kita nggak percaya Yesus sama sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Lukas 13 ayat 5-9 kita mendengar sebuah kisah. Diawali kalau Bapak Ibu baca ayat 1, 2, 3, 4-nya, orang Israel ngomong juga sama Tuhan Yesus dalam sebuah percakapan. Katanya ada orang-orang yang sedang mempersembahkan kurban kepada Allah, dibunuh oleh Pilatus. Bahkan darahnya dicampur dengan darah kurban tersebut. Kejam banget, ya kan? Brutal, matinya sangat mengerikan, tragis. Kemudian ada 18 orang di dekat kolam Siloam tertimpa menara di sana dan mati dengan sangat menyedihkan, sangat mengerikan. Apakah dosa mereka lebih besar daripada dosa orang lain? Tanya orang-orang ini kepada Yesus. Yesus menjawab di ayat 5, tidak, kata Yesus, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Yang dia tekankan bukan cara demikian matinya kayak ketimpa menara atau darahnya dicampur dengan darah persembahan korban kepada Allah, ya kan? Bukan. Cara demikian bicara soal kamu pun akan binasa kalau kamu tidak bertobat. Karena upah dosa bukan soal besar atau kecil, adalah maut. Sekalipun level dari penderitaan akibat dosa atau penghukumannya pasti berbeda-beda. Tapi upah dosa tetap adalah maut. Kamu semua akan binasa, dikatakan. Jikalau kamu tidak bertobat. Nah, lalu Yesus kasih perumpamaan ini. Pentingnya kita melihat batas waktu pertobatan buat setiap pribadi kita. Ya. Ayat 6 Yesus bilang, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Sering Yesus ngomong soal pohon sebagai lambang kehidupan kita, lambang kerohanian seseorang. Dari perjanjian lama maupun perjanjian baru kita melihat itu. Tapi di perjanjian baru dia sering ngomong anggur dan pohon ara. Dua ini satu komoditas yang sangat diperlukan oleh orang-orang Israel pada tempo dulu. Bahkan pohon ara yang baik, yang besar bisa 2 kali panen dalam 1 tahun. Tapi dikatakan oleh pemiliknya di sini, dia datang mencari buah di pohon itu, dia nggak menemukan buah. Dan akibatnya tentu saja dia kecewa. Ayat 7 berkata, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Can you imagine? 3 tahun, harusnya 1 tahun 2 kali panen, menghasilkan buah. Tapi ini 3 tahun, betapa sabarnya sang pemilik. Ini bicara soal Tuhan, Bapa di sorga. Sang pengurus kebun anggur bicara soal Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, ya kan? Atau di dalam
atau kepada orang-orang yang belum percaya. Sebab Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Tapi di dalam orang Kristen, dia pengen menuntun kita pada seluruh kebenaran. Dia berbicara kepada baik orang non-believer, orang nggak percaya maupun orang percaya. Ya, walaupun kepada orang non-believer, pada orang non-percaya, non-Kristen, dari luar dia berbicara. Tapi kepada kita dari dalam dia berbicara. Ya kan? Dan 3 tahun kita tidak bertobat-bertobat, tidak menghasilkan buah. Ini bicara soal pertobatan, karena konteksnya tadi Yesus kasih perumpamaan setelah orang-orang bertanya soal korban yang mati ketimpa menara 18 orang dan orang-orang yang dibunuh Pilatus dengan kejam. Lalu dikatakan di situ, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Nah, Tuhan nggak mau kita diselamatkan, tapi hidup kita tidak menghasilkan buah. Atau buat Anda yang belum percaya Yesus sama sekali, bahkan nggak ada artinya dikatakan untuk apa hidup dengan percuma, hidup yang sia-sia tanpa Yesus. Atau Anda sudah punya Yesus tapi tidak menghasilkan buah pertobatan, juga sama sia-sia. Ayat 8, jawab orang itu, nah ini si pengurus kebun anggur, ini Allah Roh Kudus bilang gini, Tuhan, dia ngomong sama Bapa di surga ya, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Bayangin, 3 tahun harusnya sudah 6 kali berbuah. Karena setahun 2 kali. Dikasih waktu 1 tahun lagi untuk bisa berbuah. Dan gak dikatakan mungkin dia berbuah 2 kali. Panennya 2 nih. Enggak. Mungkin 1 kali aja coba dia pengen lihat buahnya. 1 panen aja sudah luar biasa. Karena berikutnya pasti akan ada panen lagi, ya kan? Maka jika tidak, kalau enggak juga berbuah, tebanglah dia. Nah, ini juga bicara pelayanan Tuhan Yesus. Bukan hanya Roh Kudus yang memohon kepada Bapa, tapi Tuhan Yesus itu sekarang ada di sebelah kanan Bapa, di tempat kuasa, ya kan, tangan kanan bicara soal kuasa dan otoritas. Dia terus bersyafaat buat Anda dan saya. Masih ingat Tuhan Yesus bersyafaat buat Petrus, nanti kalau kamu pulih, dia bilang, kamu harus tolong bantu saudara-saudaramu yang lain untuk mereka juga pulih dan bangkit. Aku berdoa, karena iblis coba menampik engkau, Petrus. Nah, Yesus itu masih bersyafaat buat kita. Roh Kudus masih terus peringatkan kita. Persoalannya, apakah batas waktu pertobatan yang Tuhan beri, kita mau gunakan sebaik mungkin? Bukan berarti secara hurufiah ini bicara soal 3 tahun plus 1 tahun, 4 tahun ya, saya pengen hidup dalam dosa dulu 4 tahun. No, ini bukan hurufiah. Tapi batas waktu pertobatan itu hanya Tuhan yang tahu sebetulnya. Dan pada saatnya kalau kita udah nyampe di point of no return, kita juga akan tahu. Kita akan abandon our faith, kita akan tinggalin iman Kristen kita akan murtad, bahkan mungkin sampai mati, kita tidak kembali kepada Kristus. Itu point of no return. Kalau ada orang yang murtad, jangan kita hakimi dulu, karena siapa tahu sebelum mati dia masih sempat bertobat, karena Roh Kudus bisa bekerja. Nah, persoalannya jangan sampai batas waktu ini yang Tuhan sediakan yang kita nggak tahu, kita nggak gunakan sebaik mungkin untuk kita belajar makin suci, makin kudus, makin benar, makin menghasilkan karakter Kristus. Amin, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, berikutnya kita pengen lihat dalam Ibrani 12 ayat 16-17. Inilah orang yang tidak mau tahu tentang batas-batas waktu yang Tuhan berikan. Ya, ayat 16 dikatakan, jagalah supaya jangan ada orang yang hidup cabul dan tidak menghargai hal-hal rohani, seperti yang dilakukan oleh Esau. Ia menjual haknya sebagai anak sulung hanya untuk 1 mangkuk makanan. Nah, saya suka terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan hidup cabul atau tidak menghargai hal-hal rohani. Karena kita tahu Esau tidak melakukan perzinahan apa-apa, tapi ternyata dia melakukan percabulan atau perzinahan rohani. Sebab dalam terjemahan ini dikatakan dia tidak menghargai hal-hal rohani. Esau tidak punya taste, spiritual taste, gak ada rasa haus, lapar, taste rohani sama Tuhan, sama firman-Nya, sama doa, sama hadirat Tuhan dan sebagainya. Iya kan? Demi kedagingan, bayangin semangkuk makanan, kacang merah, dia korbankan hak kesulungan yang seharusnya hak dia, karena dia anak sulung. Iya kan? Dia jual kepada Yakub, adiknya. Nah, kita tahu ayat 17 bilang gini, kalian tahu bahwa kemudian Esau ingin mendapat berkat itu dari bapaknya. Dia pengen tobat nih, tetapi ia ditolak. Kenapa? Karena batas waktu sudah selesai. Sebab sekalipun katanya dengan tangis ia mencari jalan untuk memperbaiki kesalahannya, kesempatan itu tidak ada lagi. Ada satu titik yang disebut point of no return. Sekalipun ia dengan menangis mencucurkan air mata dalam terjemahan lain, ya kan? Dia pengen memperbaiki kesalahan, tapi kesempatan itu tidak ada lagi. Nah, ini bukan berarti Tuhan menolak pertobatannya, tapi ini adalah tangisan menyesali diri, tangisan mengasihani diri, bukan tangis pertobatan. Sebab duka cita
yang datang dari Tuhan itu mendatangkan pertobatan. Kalau ini bicara soal dia nggak bisa lagi, hatinya sudah nggak bisa untuk bertobat dan sungguh-sungguh percaya Yesus. Ini ngeri banget. Jelas Alkitab bilang kesempatan itu tidak ada lagi. Ia ditolak, bukan karena Tuhan kejam, karena memang hatinya udah sampai di satu titik di mana nggak bisa bertobat lagi. Nah, banyak orang mengatakan Tuhan itu kejam dalam perjanjian lama, terutama ya kan, terjadi pembunuhan massal oleh Joshua dan sebagainya. Bangsa-bangsa penyembah berhala dihakimi Tuhan dengan begitu mengerikannya. Sebetulnya Tuhan tidak kejam, karena Tuhan tahu hati manusia. Tuhan tahu kapan kedurjanaan bangsa Amori tadi mencapai puncaknya, maka Tuhan akan hukum. Artinya Tuhan sudah kasih banyak sekali peringatan, mengirim nabi, mengirim orang benar untuk berbicara, tapi orang itu mengeraskan hatinya sampai satu titik dia pun nggak bisa bertobat lagi. Nah, hati-hati dengan semua ini. Nah, tapi ada satu jalan keluar, Bapak Ibu Saudara, yang merupakan nubuatan. Dalam Kejadian 27 ayat 40 dikatakan begini, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, ini papahnya ngomong sama Esau ya, apabila engkau, Esau ya, berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Rupanya ada satu titik di mana sebelum kita sampai ke point of no return, kalau kita sungguh-sungguh berusaha, kuk akan lepas dari kita. Nah, saya ingat ini bicara soal nubuatan tentang Yesus. Karena Yesus datang melepaskan kita dari kuk perhambaan. Dikatakan kamu jadi hamba adikmu, tapi gimana caramu lepas? Ada caranya, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum kita sampai ke titik point of no return dalam batas waktu pertobatan, ini dia, Galatia 5 ayat 1 bilang gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. 2000 tahun lalu dia mati buat kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, sebelum kita sampai di titik tadi saya bilang, menangis pun gak ada artinya, ya kan? Point of no return, ya kan? Sudah lewat batas pertobatan yang Tuhan beri, yang kita nggak tahu kapan, setiap orang berbeda-beda, hanya Tuhan yang berdaulat yang maha tahu. Sebelum nyampe titik itu, rupanya kita disuruh begini, sadari Kristus telah memerdekakan kita. Jadi jangan sampai kita kena tipu daya setan yang membuat kita semakin yakin, keras hati. Saya nggak bisa lepas lagi dari dosa ini. Saya nggak mungkin diselamatkan lagi. Saya nggak mungkin bisa menang atas ikatan ini. Nah, itu tipu daya setan. Padahal Kristus telah, gunakan kata telah di sini oleh Paulus, garis bawahi, telah memerdekakan kita. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Titik ini ada di tangan saudara. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 6 bilang begini, maksudku ialah caranya, secara praktis, Paulus bilang, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Nah, ini yang dimaksud oleh nubuatan Yakub kepada Esau tadi. Kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, nah usaha sungguh-sungguh bukan dengan kekuatan daging manusia kita. Dosa nggak bisa dilawan dengan kedagingan. Dosa nggak bisa dilawan dengan kekuatan natural. Butuh kekuatan supranatural dari Roh Kudus. Makanya Paulus bilang, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Belajar bersandar pada Roh Kudus, mengandalkan firman Tuhan yang adalah roh dan hidup itu. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kamu akan bisa menang dari kuk perhambaan tersebut. Nah, caranya secara praktis sederhana Bapak Ibu. Matius 11 ayat 29-30, Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Ini jalan keluar untuk kita bebas dari kuk perhambaan. Caranya adalah dengan mengenakan kuk yang Yesus kenakan. Kuknya enak, bebannya ringan. Karena kita berjalan bersama Yesus seperti sapi junior berjalan dibimbing oleh sapi senior. Ini gambaran kuk, Bapak Ibu Saudara, dalam mengerjakan tanah, sawah, ladang, bersama-sama membajak. Nah, inilah yang Yesus kerjakan. Dan kita suruh belajar dari Dia, belajar padaku katanya, lemah lembut dan rendah hati, maka jiwa kita akan merdeka, mendapat ketenangan. Nah, lemah lembut dan rendah hati bicara soal kasih, Bapak Ibu Saudara. Sebab kasih itu menghasilkan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Tapi sebaliknya, kasar, keras, sombong, itu lawannya kasih. Dan kita tahu Lucifer jatuh karena kesombongannya. Aku ingin hidup dengan prinsip I did it my way and I will do it my way. Tidak akan pernah memiliki jiwa yang tenang dan bebas dari kuk perhambaan. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita,
Bagaimana pentingnya kelembutan, kerendahan hati. Dalam Filipi 2 ayat 5-8 Paulus gambarkan hidupnya Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Wow, kata mengosongkan diri dalam terjemahan King James Version dikatakan of no reputation, meninggalkan reputasinya. Berapa banyak kita demi reputasi kita, demi dilihat hebat, demi dilihat kuat, demi dilihat powerful, superior, kita rela buat apa saja yang sebetulnya kedagingan dan hawa nafsu, Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini kita suruh belajar of no reputation, tinggalkan reputasi kita apapun itu, dan mengambil rupa seorang hamba. Berapa banyak kita yang pengen kelihatan jadi bos, tapi Yesus justru yang adalah bos di atas bos, raja segala raja. Dia malah turun merendahkan diri jadi seorang hamba, servant, ya kan, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Akibat kerendahan hati, kelemah lembutan, ujungnya adalah taat, bahkan taat sampai mati. Kita nggak akan jatuh kepada point of no return, di mana kita sudah berkata nyerah, nggak percaya Tuhan lagi, nggak Tuhan-Tuhanan lagi, nggak gereja-gerejaan lagi, kita murtad dari iman, kita berkata dosa mah nggak bakal bisa selama pakai tubuh daging, kita akan terus hidup di dosa. No, kita nggak akan sampai pada titik itu seperti Esau. No, kenapa? Karena jelas Alkitab berkata, kenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus. Bukankah Yesus tinggal di dalam Anda dan saya? Nah, Bapak Ibu, seorang yang luar biasa dipakai Tuhan dalam hidup dan karakter teladan. Andrew Murray berkata, humility is perfect quietness of heart. Kerendahan hati adalah satu ketenangan yang sejati, sempurna dalam hati. It is to expect nothing, tidak mengharapkan apapun, to wonder at nothing that is done to me. Nggak ada yang pikir itu hebat, luar biasa yang terjadi di dalam saya. To feel nothing done against me, nggak merasa ada sesuatu yang melawan saya. It is to be at rest when nobody praises me. Tetap tenang, cool aja, walaupun nggak ada yang memuji saya. And when I'm blamed or despised, bahkan ketika saya dipersalahkan atau disingkirkan, dibuang, ya, dipinggirin gitu kan. It is to have a blessed home in the Lord where I can go in and shut the door and kneel to my Father in secret. Ada satu rumah di dalam Tuhan di mana saya bisa bersujud, tutup pintu, berdoa kepada Bapa saya. Dia bilang begitu, ya kan, di tempat rahasia. Dan I am at peace. I'm at peace as in a deep sea of calmness when all around and above is trouble. Seperti kita ada di dalam laut dengan tenang teduhnya, padahal hal di atas laut, di permukaan, di luar itu sedang kacau balau. Nah, itu penting orang yang memiliki kerendahan hati. Sikap hatinya akan begitu tenang, jiwamu akan mendapat ketenangan. Nggak peduli up and down, pujian atau celaan, hinaan atau makian, atau diangkat-angkat. Semuanya nggak ngaruh sama orang yang punya humility, lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa saat ini semua kami bukan saja jadi pendengar, tapi kami jadi pelaku firman, dan oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti batas waktu pertobatan yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami. Kami percaya batas waktu ini kami mau pergunakan sebaik mungkin untuk terus bertobat setiap hari, terus menjadi lebih indah, lebih dewasa lagi, lebih taat lagi kepada Engkau. Ajar kami Roh Kudus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus setiap hari. Ajar kami lemah lembut berjalan dengan Yesus setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami terima kekuatan yang baru saat ini. Amin. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.